Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, perkenalkan saya Ferry Yolanda dengan NIM C1 C019073. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai fikih zakat pada mata kuliah akuntansi syariah yang dibimbing oleh dosen Bapak Wirmi Eka Putra. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu definisi zakat. Dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar zakah yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Sementara zakat secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Berdasarkan pengertian tersebut, zakat tidaklah sama dengan donasi atau sumbangan. Zakat merupakan suatu kewajiban bagi muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar zakat atau tidak. Next, sumber hukum zakat. Yang pertama ada di Al-Quran. Dalam Al-Quran dijelaskan pada surat Quran surat Al-Taubah ayat 3 yang berarti yaitu apabila zakat dari sebagaimana harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan di ayat lain, Quran surat Ar-Rum dijelaskan bahwa dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Yang kedua yaitu sunnah. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya. Ini hadis riwayat Bukhari. Di hadis lain dijelaskan golongan yang tidak mengeluarkan zakat di dunia akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang. Ini hadis riwayat Tabrani. Yang selanjutnya yaitu jenis zakat. Zakat terbagi atas dua. Yang pertama zakat jiwa atau zakat fitrah. Yang mana zakat jiwa atau zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Lebih utama jika dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri. Karena jika dibayarkan setelah sholat Idul Fitri, maka sifatnya seperti sedekah, bukan sedekah biasa, bukan lagi disebut zakat fitrah. Yang kedua zakat harta atau zakat mal. Zakat harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak ditentukan, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, perak, serta hasil kerja atau profesi yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri. Selanjutnya, objek zakat harta. Yang pertama halal. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal, sesuai dengan tuntutan syariah. Dengan demikian, harta yang haram, baik karena zatnya maupun cara memperolehnya, bukanlah merupakan objek zakat, karena Allah tidak akan menerima zakat dari harta yang haram. Yang kedua, kepemilikan penuh atau milik penuh. Milik penuh artinya kepemilikan berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, dan pengelolaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, dan di dalamnya tidak ada hak orang lain. Yang ketiga yaitu berkembang. Menurut ahli fikih, harta yang berkembang secara terminologi berarti harta tersebut bertambah. Sedangkan menurut istilah, bertambah terbagi menjadi dua, yaitu bertambah secara nyata dan bertambah secara tidak nyata. Yang keempat yaitu cukup nisab. Nisab adalah jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Yang kelima, cukup haul. Haul adalah jangka waktu kepemilikan barang di tangan si pemilik sudah melampaui 2 bulan kamaria. Persyaratan setahun ini hanya untuk objek zakat berupa ternak, uang, harta benda, dan dagang. Yang selanjutnya yaitu bebas dari utang. Dalam menghitung cukup nisab, harta yang dikeluarkan zakatnya harus bersih dari utang, karena pemilik harta dituntut atau memiliki kewajiban melunasi utangnya. Dan yang terakhir yaitu lebih dari kebutuhan pokok. Maksudnya yaitu kebutuhan adalah sesuatu yang betul-betul diperlukan untuk kelangsungan hidup secara rutin, seperti kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan ini akan berbeda setiap orang karena tergantung situasi, keadaan, dan jumlah tanggungan. Terima zakat. Di sini ada 8
yang yang dianjurkan untuk menerima zakat. Yang pertama orang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga pengurus zakat atau amil zakat, yang keempat para mu'alaf yang dibujuk hatinya, yang kelima untuk memerdekakan budak atau yang dikenal dengan istilah rikop, yang keenam orang-orang berhutang atau garimin, yang ketujuh orang-orang berjuang di jalan Allah atau jihad fisabilillah, yang kedelapan orang-orang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil. Next, selanjutnya orang tidak boleh menerima zakat. Yang pertama yaitu orang kaya, orang yang kuat dan mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya. Yang ketiga orang kafir di bawah perlindungan negara Islam kecuali jika diharapkan untuk masuk Islam. Yang keempat, bapak, ibu, kakek, nenek hingga ke atas atau anak-anak hingga ke bawah atau istri dari orang yang mengeluarkan zakat karena nafkah mereka di bawah tanggung jawabnya. Untuk selanjutnya itu hikmah berzakat. Yang pertama yaitu menyucikan jiwa manusia dari sifat kikir, pelit, rakus, dan tamak. Yang kedua, memberikan pertolongan bagi orang-orang fakir dan miskin yang memerlukan bantuan. Yang ketiga, mendorong seseorang untuk bekerja keras agar mampu memberikan zakat pada orang yang membutuhkan, serta bentuk kepedulian seseorang manusia dengan manusia lainnya. Yang keempat, perwujudan rasa syukur atas harta yang dititipkan. Yang kelima, mengurangi kesenjangan sosial antara sesama manusia. Dan yang keenam yaitu pilar amal jamaah antara mereka yang berada dengan para mujahid dan dai yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk materi terakhir yaitu perlakuan akuntansi PSAK 109, di mana di sini ada 4 fatwa MUI. Pertama, fatwa MUI nomor 8 dari 2011 tentang amil zakat, yang menjelaskan tentang kriteria tugas amil zakat serta pembebanan biaya operasional kegiatan amil zakat yang dapat diambil atau dari fisabilillah dalam batas kewajaran, proporsional, serta sesuai dengan kaidah Islam. Yang kedua, fatwa MUI nomor 13 garing 2011 tentang hukum zakat atas harta haram. Di sini dijelaskan di mana zakat harus ditunaikan dari harta yang halal, baik jenis maupun cara memperolehnya. Yang ketiga, fatwa MUI nomor 14 garing 2011 tentang penyaluran zakat dalam bentuk aset kelola. Yang mana aset kelola dimaksud adalah sarana atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan sebagai wakil mustahik zakat atau penerima zakat. Dan yang terakhir yaitu fatwa MUI nomor 15 garing 2011 tentang penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat. Tugas amil zakat adalah melakukan penghimpunan, pemeliharaan, dan penyaluran. Jika amil zakat tidak langsung menyalurkan zakat kepada mustahik zakat, maka tugas amil zakat dianggap selesai pada saat mustahik zakat menerima dana zakat. Amil harus mengelola zakat sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Penyaluran dana zakat muqayyadah apabila membutuhkan biaya tambahan dapat dibebankan kepada muzaki atau pembayar zakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.